Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini semangat kan untuk belajar? Baik, kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu kita menjadi lebih berkah lagi ya. Baik anak-anak, siapkan alat buku kalian, alat tulis kalian, catat hal-hal yang menurut kalian itu penting. Oke, semangat. Perhatikan Bu Ida. Oke, yang pertama adalah mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Kemarin sudah diajarkan ya sama Bu Ida bagaimana mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ide pokok, kalian harus atau dapat menggunakan dengan tabel. Sangat mudah ya, karena seringkali kita menggunakan tabel. Oke. Kemudian jika kalian menemukan ide pokok dalam teks lisan, nah tadi ada tulisan, teks lisan. Nah sekarang jika ada teks lisannya, untuk mendapatkan ide pokok maka perlu kalian perhatikan teks lisan itu apa. Teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Bukan berarti soal yang kalian temukan itu listening ataupun mendengarkan, tidak. Biasanya dalam teks tertulis itu ada percakapan, mungkin dari seseorang ke seseorang, itu namanya adalah teks percakapan. Oke, misalnya percakapan atau teks tulis yang dibacakan dari 2 orang atau lebih. Nah, bagaimana cara menentukannya? Cara menentukan ide pokok pada teks lisan yaitu adalah catatannya. Catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks tersebut. Masalah apa sih yang dibicarakan? Nah, itu catat. Masalahnya apa? Kemudian tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dan teks lisan dari teks lisan tersebut. Intinya apa? Gitu ya. Jadi pahami? Yuk kita lihat lagi selanjutnya. Nah, menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Nah, teks percakapan termasuk dalam teks lisan. Nah, berarti jadi jelas ya, teks percakapan itu disebut dengan kategori teks lisan. Nah, berikut yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks lisan tersebut. Yang pertama, mendengarkan teks secara keseluruhan. Bisa jadi bukan mendengarkan, tapi kalian membaca dengan seksama. Mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Dicatat informasinya juga. Menentukan topik teks percakapan. Menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan. Seperti itu ya. Coba nanti bisa dipraktekkan. Oke. Kemudian menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Menceritakan kembali isi teks. Berarti kalian intinya merangkum ya. Kalau bahasanya kan kita merangkum, karena sudah membaca kita rangkum. Nah, kemudian berikut langkah-langkahnya. Langkah untuk menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Yang pertama, catatlah informasi penting yang disampaikan dalam teks. Kedua, buatlah ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar. 3, buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. 4, buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi penting dari teks. 5, perhatikan ejaan dan perhatikan kata saat membuat kalimat. 6, susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi teks baru yang urut. Begitu ya langkah-langkahnya anak-anak. Oke. Selanjutnya adalah menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Tadi merangkum ya, ataupun menceritakan kembali. Nah, sekarang menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Jadi nanti adik-adik bisa diberikan gambar. Nah, kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar. Cara menentukannya gimana nih Bu? Nah, cara menentukannya adalah perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar itu. Jadi kalian amati gambar tersebut. Kemudian dapat
Menentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Nah, ide pokoknya tuh objek-objeknya gitu ya anak-anak. Oke, perhatikan ini biar kalian lebih paham tentang gambar. Nah, kalian akan mengamati gambar ini ya. Kemudian kalian amati itu gambar apa? Objeknya apa? Itu kayak ada tanah, ada sebuah kendi ya, ataupun tanah lihat yang dibuat dibentuk-bentuk. Oke, kita cari ide-ide pokoknya dari gambar itu. Nah, apa sih ide paragraf yang pertama? Kita buat ide pokok paragraf pertama ya. Hari itu kita buat tuh namanya misalkan Mbak Levi. Hari itu Levi mendapatkan tugas dari ibu guru di sekolah. Paragraf pertama. Paragraf kedua, langkah awal yang dilakukan Mbak Levi adalah menyiapkan tanah liat, karena gambarnya tanah liat. 3. Gerabah yang dibuat Mbak Levi jenisnya adalah guci. Oh, ada gambar gucinya soalnya. Lanjut yang paragraf 4. Setelah guci buatannya selesai, selanjutnya dilakukan pembakaran untuk menyelesaikan tugasnya gitu ya. Untuk paragrafnya sudah ada gambaran-gambaran ide pokoknya. Oke, selanjutnya nah setelah itu kan buat ceritanya dikarang seperti apa sebaik mungkin secara imajinasi kalian, tapi tetap dalam tutunan bahasa ya. Ya, seperti ini contohnya ya. Kemudian lanjut, setelah kalian buat cerita, setelah ditemukan ide-idenya, coba perhatikan ya. Menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Tadi ada bikin dari. Nah, tadi kan sudah biasanya pakai tabel. Sekarang coba kita menggunakan pohon, diagram pohon. Nah, jadi ide pokok tidak hanya dapat disajikan menggunakan tabel saja, tetapi juga dapat disajikan menggunakan diagram pohon. Coba cek ya, bagaimana contohnya. Nah, ayo kita coba latihan. Ini dia, ada diagram contoh diagram pohon. Nah, ini adalah bentuk tabel diagram pohon. Jadi kalian harus membaca terlebih dahulu, kemudian kalian isi ide-ide pokok dalam setiap paragrafnya. Ya, jadi kalian pintar membaca ya. Mungkin itu bisa dipelajari dan dicoba di rumah. Jadi anak-anak nanti sering-seringlah membaca, ditekun. Cukup sekian dari Bu Ida, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.